Assalamualaikum saudara di seluruh Nusantara. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan tak lupa terima kasih sudah mampir di channel saya dan menyempatkan waktunya untuk berkunjung di channel saya. Dan doakan channel saya nanti ini bisa sebesar channelnya artis-artis di Indonesia seperti Deddy Corbuzier, Bung Ropan dan lain-lain ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya lancar rezekinya dan terus banyak duit. Kali ini kita akan mereaksi video dari media Malaysia yang mengatakan bahwa sekarang itu negara Malaysia bukan menjadi tujuan utama para tenaga kerja Indonesia untuk mencari nafkah bagi keluarga ya. Karena sering banyaknya penangkapan di Malaysia, bahkan sampai kemarin ada kasus yang ditembak sampai meninggal. Bukannya malah mendapat rezeki, malah mendapat musibah. Dan sekarang orang-orang Indonesia atau tenaga kerja Indonesia lebih memilih ke negara lain daripada ke Malaysia. Dan kita simak video ulasan dari media Malaysia ini ya. Ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tapi simpati sering dibuat secara besar-besaran sebelum dilapor media massa secara meluas, menyebabkan Malaysia kini tidak lagi menjadi pilihan utama warga Indonesia untuk datang bekerja di sini. Mereka kini dikesan mula tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor kuala biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia sebelum pandemik COVID-19 adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti di negara ini dianggarkan sekitar 1.5 juta orang. Justru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan Immigration Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa membuatkan mereka bimbang ke negara ini. Ditanya mengenai peluang pekerjaan baru wujud di Indonesia menerusi pembukaan Ibu Kota Nusantara yang dijadualkan pada 2028, Hermono menafikannya kerana pusat pentadbiran baru itu hanya memberi kesan kecil serta hanya dapat menyerap sebilangan kekosongan dalam bidang tertentu. Dalam perkembangan lain, Hermono menjangkakan bilangan rakyat yang kembali ke Indonesia bagi meraihkan Aidilfitri tahun ini jauh berkurangan kerana sambutan itu kurang meriah disambut berbanding Aidiladha. Itu memang benar ya. Saya juga mempunyai teman yang dulunya kerja di Malaysia itu juga tidak mau balik lagi. Dan karena di Malaysia nilai tukar mata uangnya pun sekarang juga selisih pun sedikit dengan Indonesia. Jadi kalau bekerja di sana, kalau hasilnya juga hampir mirip dengan penghasilan di Indonesia, untuk apa juga ya. Kita lanjutkan videonya. Kalau kita lihat latest statistik itu yang register pekerja Indonesia ada di 585.000 itu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya, sekarang Bangladesh number one ya.
Dan sekarang orang Indonesia yang berada di Malaysia itu ternyata bukan yang terbanyak di Malaysia ya. Sekarang yang terbanyak di Malaysia itu menurut Duta Besar RI untuk Malaysia, bahwa sekarang yang terbanyak itu orang Bangladesh. Sepertinya kalau orang Bangladesh itu mempunyai kecocokan ya tinggal di Malaysia itu. Dan sepertinya warga Malaysia juga lebih menyukai lah dengan warga Bangladesh, sehingga banyak orang Bangladesh yang menikah dengan orang Malaysia. Contohnya di dalam sepak bola itu timnas Malaysia banyak dihuni orang keturunan Bangladesh dan Malaysia, atau campuran Malaysia Bangladesh yang menghuni skuad timnas Malaysia. Antara Bangladesh, India, dan Nepal kayaknya juga ada. Dan keuntungan dari Malaysia ini, kalau banyak orang Bangladesh yang menikah dengan Malaysia, yaitu orangnya rajin-rajin dan orangnya itu tidak gengsian ya, bekerja apapun dia mau, seperti orang Indonesia lah, orangnya rajin, kesamaannya itu rajin, tidak gengsian, bekerja keras, bekerja dimanapun, merantau dimanapun, seperti orang Indonesia, siap dan semangat untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dan keuntungan dari yang lain itu terutama di sepak bola, banyak melahirkan bibit-bibit pemain sepak bola profesional yang bagus dari Bangladesh. Dan kita lanjutkan dulu videonya. Nah, sekarang Bangladesh. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang, and then they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang udah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain, misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam. Dan ternyata orang Indonesia atau tenaga kerja Indonesia sekarang lebih menyukai ke Eropa, Taiwan, Jepang ya saudara, dan juga ke Hong Kong, baik yang wanita maupun yang pria. Karena kalau di Jepang, di Eropa itu nilai tukar rupiahnya kalau ditukar di Indonesia itu sangat tinggi, pekerjanya pun lebih aman dan nyaman, terus dilindungi dengan baik oleh negara tersebut. Jadi bekerja bisa dengan tenang, mencari nafkah dengan nyaman, sudah tidak memikirkan lagi tentang dikejar-kejar oleh keamanan atau kepolisian negara setempat. Dan terutama itu hasil yang didapat jauh lebih besar dibandingkan dengan bekerja di Malaysia. Sekarang ini bekerja di Malaysia gajinya hampir mirip dengan di Indonesia, selisih pun cuma sedikit. Jadi teman-teman semua yang mempunyai pikiran atau berpikir untuk bekerja ke Malaysia, saya mohon untuk memikirkan ulang dengan baik-baik dan masak-masak sebelum berangkat ke Malaysia. Selain nilai tukar rupiah, mata uang sekarang hampir sama, keamanan pun sangat-sangat tidak terjamin di sana, entah itu di imigrasi ataupun ketika berada di Malaysia itu banyak kejahatan dan banyak kerusuhan-kerusuhan di sana, itu kriminalitas di sana juga tinggi. Jadi saya mohon teman-teman untuk hati-hati sebelum berangkat ke Malaysia. Lebih baik dipikirkan dulu, mungkin ada negara lain yang lebih baik untuk mencari nafkah buat keluarga. Jadi daripada nanti tidak mendapatkan nafkah untuk keluarga, malah mendapatkan musibah, lebih baik dipikir ulang dan lebih selektif. Kita lanjutkan dulu videonya.
dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal, karena di banyak negara ada shortage ya bekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya pekerja Indonesia. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya. Kan banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan hampir setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut daripada macam-macam. Orang kan ada penangkap, ada ditangkap, orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga message yang saya kira menyebabkan orang menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Dan ini yang mengatakan Duta Besar Indonesia sendiri ya di Malaysia, yang mengatakan bahwa di Malaysia itu hampir setiap hari ada penangkapan. Ada, kalau ditangkap saja terus deportasi itu masih mending ya. Karena kemarin ada yang ditembak sampai meninggal, dan itu kejadian bukan yang pertama ya. Sebelumnya sudah banyak kejadian yang sampai meninggal itu ditembak, entah dibuang ke laut atau gimana itu katanya ya teman-teman. Jadi saya mohon dan saya harap pada warga Indonesia untuk lebih hati-hati bila mau berangkat ke Malaysia, untuk memikirkan lebih lanjut lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kejadian-kejadian yang membawa musibah bagi kita semua. Dan sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan jangan bosan-bosan untuk melihat channel saya. Saya doakan teman-teman semua lancar rezekinya, bahagia dengan keluarga, dan terus banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.